He's coming soon. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Haleluya, luar biasa. Yes. Anak Nuha, kita itu ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya memberikan satu judul daftar Elohim kita kali ini, yaitu kuberi satu permintaan. Monggo ya. Nah, ini kita sering melihat kalau di televisi ada iklan yang selalu berkata begini, saudara. Iklan itu salah satu iklan di TV itu, kuberi satu permintaan. Monggo, ada monggonya. Artinya mari, siapa yang mau diberi satu permintaan dan dikabulkan. Nah, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jika Abah Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach memberikan kita opsi satu permintaan dan itu langsung dikabulkan, kira-kira apa yang akan kita minta? Jadi kalau seandainya nih Bapak Yahweh Elohim bilang sama kita nih, Bapak Yahweh Elohim Besem Yeshua HaMashiach bilang begini, ayo kuberi satu permintaan, monggo silakan, siapa yang mau minta? Kuberi satu permintaan dan langsung dikabulkan. Kira-kira saudara mau minta apa? Ayo, saudara, kira-kira minta apa? Pasti macam-macam, saudara. Kalau orang itu tidak punya masalah, tidak punya pergumulan, dia pasti akan bilang, saya pengen kaya. Betul nggak, saudara? Karena dia tidak mikirin apa-apa, saudara. Kemudian kalau orang itu sedang dalam pergumulan, saudara, tapi kalau kondisinya sakit, pasti yang dibutuhkan sembuh. Dia pasti butuhnya sembuh, saudara. Saya pengen sembuh, saya pengen sehat, pasti mintanya itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi juga ada orang yang kalau seandainya dia ini masih jomblo, ya, artinya belum punya pasangan, dia bilang, ku beri satu permintaan, monggo apa? Saya pengen punya pasangan. Kalau cowok dia akan bilang, saya punya pasangan yang cantik, ya, muda, kinis-kinis, gitu, saudara. Kalau yang cewek akan, saya pengen cowok yang ganteng, atletis, yang pokoknya ganteng deh, nah, mesti gitu, saudara. Itu permintaan. Kalau orang tidak punya pergumulan, saudara. Tetapi sekali lagi, kalau orang yang lagi dalam kesulitan pergumulan, yang muncul dalam dirinya apa yang dia butuhkan itu. Contoh tadi, seperti tadi kalau ada orang yang lagi kondisinya sakit luar biasa, dia tidak membutuhkan kekayaan, dia tidak membutuhkan kemewahan, yang dia butuhkan hanya kesembuhan. Yang penting aku sembuh, selesai. Kekayaan nomor sekian, saudara. Iya nggak, saudara? Sama juga kalau orang lagi lapar, lagi kondisinya nggak punya apa-apa, butuh bener-bener lapar luar biasa, yang dibutuhkan ya makanan. Jadi kalau dibilang kamu minta apa sekarang, ya saya pengen makan. Kenapa? Karena saya lapar. Saudara yang dikasih oleh Bapak, saya nggak membutuhkan yang lain. Saya nggak pengen membutuhkan, saya mau naik pesawat, saya pengen punya mobil, punya helikopter, nggak pengen, saudara. Kenapa? Karena yang dia butuhkan hanya makan. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang meminta sesuatu, Tuhan berikan. Ayo, kamu mau minta apa? Pasti yang muncul itu orang yang saat dalam pergumulan, pasti apa yang sedang digumuli. Betul nggak, saudara? Waduh, saya sedang bergumul, saya pengen punya rumah. Ya pasti yang muncul dalam pikirannya, saya pengen punya rumah, tidak pengen yang lainnya. Tetapi kalau kita tidak punya pergumulan, yang kita masih nyantai, enjoy saja, nggak punya kebutuhan apa-apa, ayo kamu minta apa? Ya saya pengen kaya. Dengan kekayaan saya bisa kemana-mana, mungkin gitu. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Di dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat 14, saudara, demikian dafar Elohim. Im tefaksu mimeni dafar bismi ani eshe, yang artinya jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Yeshua menyampaikan dafarnya, saudara, dikatakan jikalau kamu meminta sesuatu dalam namaku, syaratnya memintanya dalam nama Yeshua HaMashiach.
maka Yeshua akan memberikannya. Dan dikatakan, maka aku akan melakukannya, saudara. Jadi yang diminta tidak asal sekedar meminta, saudara, tetapi memintanya harus di dalam nama Yeshua. Dan untuk meminta di dalam nama Yeshua itu ada kriterianya. Tidak asal meminta saja, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau untuk keselamatan, ya, kalau untuk jaminan keselamatan, kita sudah yakin. Tidak perlu Tuhan bilang kamu tak kasih keselamatan, karena memang sudah diberikan. Amin. Kita tidak perlu Tuhan selamatkanlah saya, karena dengan Yeshua dikorbankan itu secara otomatis keselamatan itu diberikan kepada kita. Amin. Jadi kalau untuk jaminan keselamatan kita sudah yakin bahwa Aba Yahweh bersama Yeshua HaMashiach sudah memberikan kepada umatnya. Artinya sudah menjamin keselamatannya buat kita. Karena Yeshua sudah mengajarkan bahwa barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi kalau untuk keselamatan asal percaya kepada Bapa Yahweh bersama Yeshua HaMashiach diselamatkan. Yikra besim Yahweh Yimaret, siapa yang berseru kepada Yahweh pasti diselamatkan. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau jaminan keselamatan itu sudah yakin. Nah, Davar Elohim itu mengajarkan kita untuk meminta, untuk mencari, dan untuk mengetuk, saudara. Di dalam kitab suci, ya, di dalam kitab suci Davar Elohim mengajarkan mintalah, carilah, ketuklah, maka dia akan diberikan kepadamu. Jadi ada caranya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk meminta kepada Bapa Yahweh Elohim. Dalam kitab Injil Matai pasal yang ke-7 ayat 7, demikian Davar Elohim. Baksu yinatan lakem kapsu timasu Difku wiyipatak lakem, yang artinya mintalah dan mintalah dan itu akan diberikan kepadamu. Carilah dan kamu akan mendapatkan. Ketuklah dan pintu akan dibukakan bagimu. Saudara yang dikasih ada 3 cara, saudara. Di situ karena mintalah. Nomor 1 meminta. Dan kedua carilah. Kalau sudah meminta cari. Siapa yang memberikan tadi? Dalam nama Yeshua HaMashiach. Ketuklah, ketuk pintu hati Elohim, ketuk pintu hati Tuhan. Nggak diem saja, saudara. Maka dikatakan mintalah. Sudah minta belum sama Yeshua HaMashiach? Tuhan, saya pingin, dan itu ada syaratnya. Nanti saya sampaikan kepada saudara. Mintalah, saudara yang dikasih Bapak ya, kerajaan Elohim dan kebenarannya, karena yang lain akan ditambahkan. Yang pertama, cari dulu Tuhan. Minta, dan mintanya kepada siapa? Karena dunia juga menawarkan, saudara yang dikasih. Dunia menawarkan nggak? Kalau untuk kekayaan, dunia menawarkan? Menawarkan, saudara yang dikasih. Kesembuhan, dunia menawarkan? Menawarkan. Makanya di sini mintalah. Mintanya kepada siapa? Dalam namaku. Berarti harus di dalam nama Yeshua HaMashiach. Amin. Kemudian kalau sudah meminta dalam nama Yeshua, cari. Yeshua itu siapa? Oh, Yeshua itu sumbernya. Dialah sumber keselamatan, itu sumbernya kesembuhan, dia sumbernya kekayaan. Buktinya dia sumber kesembuhan. Saudara baca tadi ayat yang kita baca di pembacaan surah tadi, kita membaca kitab Injil Markus. Yeshua itu digambarkan, kalau saya bilang peribahasa sekarang terjadi, sekali berenang 2 pulau terlampaui. Paham saudara? Artinya sekali jalan 2 mujizat terjadi. Buktinya apa? Waktu Yeshua berjalan dan ketemu saudara anaknya, ya di situ dikatakan anak Yairus tadi, saudara, yang sudah mati. Tapi di tengah jalan ada orang yang sakit pendarahan dan menjamah jumbai jubah Yeshua. Yang sakit sembuh, yang mati bangkit. Artinya sekali berjalan 2 mujizat terjadi. Amin. Kalau untuk mujizat kesembuhan, ya carilah dia, yaitu Yeshua. Carilah sumbernya Yeshua. Kemudian saudara ketuklah. Nah, bagaimana caranya? Ketuk. Yang diketuk apa? Pintu hatinya Tuhan, pintu hatinya Elohim. Saudara bayangkan tadi, orang yang sakit pendarahan tadi, dia berusaha mengetuk pintu hati Tuhan. Bagaimana caranya dia berusaha? Mungkin kalau saya pikir untuk mau masuk, datang sama Yeshua saja susah, saudara. Kalau saya pikir mungkin murid-muridnya menghalang-halangi mau Yeshua mau lewat, sangat sulit saking banyaknya orang. Tapi dia berusaha. Kemudian
Begitu si Ananias sudah meninggal, saya yakin berkata sepatah kata saja dia sembuh kok. Artinya dia berusaha. Banyak orang yang mungkin antipati, tidak suka dengan Yesus, tetapi mujizat tetap terjadi. Amin, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, disitulah yang dikatakan, makanya mintalah, carilah, dan ketuklah. Nah, apa yang kita cari sehingga semuanya diberikan? Matius 6 ayat 33 dikatakan, saudara, atembatsu tehila et malkut Elohim wa et sitkato wakal eleh yufatsu lahem, yang artinya namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Saudara perhatikan ayat ini, jangan dipotong sampai tengah-tengah, yang berbunyi begini saudara, namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim. Nah, kebanyakan orang mencari kerajaan Elohim karena kerajaan Elohim itu isinya sukacita, damai sejahtera, tetapi di dalamnya adalah dan kebenarannya. Jadi dalam kerajaan Elohim itu ada kebenarannya. Banyak orang cari enaknya, kebenarannya tidak mau lakukan, sehingga saat diberi masukan tentang hal-hal yang benar sesuai daftar Elohim menolak. Wah, enggak bener Pak, itu enggak bener, enggak sesuai kitab suci. Akhirnya menolak. Yang dicari itu kerajaan Elohim dan kebenarannya, bukan kebetulannya. Makanya jangan yang enak-enak saja. Kalau itu diikutin saudara, semuanya akan ditambahkan, bonusnya diberikan. Ya kesembuhannya, ya kekayaannya, ya berkatnya, ya melimpahnya saudara. Kitab suci mengajarkan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan menghancurkan. Tetapi Yesus datang untuk kamu memperolehnya dalam segala kelimpahan. Amin, saudara. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ada orang yang anti dengan kekayaan. Wah, wong Kristen kok kaya, pejabat. Ya nggak apa-apa, justru tandanya dia diberkati. Amin, saudara. Yang penting caranya benar, kecuali caranya yang salah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Giliran gembalanya, pendetanya diberkati sampai miliar-miliaran, sampai bangunan gedungnya mewah, cemburu saudara. Wah, itu gak bener ngajarinya. Yesus ngajar itu kita itu perlu penderitaan. Giliran pendetanya menderita, mau makan saja susah, tutup mata saudara. Nah, ini kan kebalik saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, harusnya tidak, justru kalau bisa saya diberkati. Karena kalau gembalanya, pendetanya diberkati luar biasa, saya juga nyaman ibadahnya, gedungnya. Amin. Semakin diberkati luar biasa. Jadi jangan alergi atau apapun. Nah, yang jadi masalah itu kalau orang tidak merasakan tapi saling mencela. Oleh sebab itu kita diajar untuk tidak boleh saling mencela. Amin. Kalau ada orang lain diberkati, haleluya, saya akan juga diberkati seperti kamu. Kalau ada orang lain yang kesusahan, saya doakan supaya kamu terlepas dari kesusahan dan pencobaan. Amin. Bukan malah mencela atau kita itu menghakimi saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya memintanya supaya kita dikabulkan? Kalau seandainya Bapak Yahweh bersama Yesus Masih berkata kepada saudara, ku beri satu permintaan, monggo, milih apa? Saudara, ada syaratnya, jangan langsung tidak langsung serta-merta dikabulkan, tapi ada syaratnya. Perhatikan. Yang pertama adalah memintanya dengan ketulusan. Amin. Memintanya dengan ketulusan untuk apa tujuannya? Kalau orang itu tulus memintanya, pasti untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan apa? Yahweh Elohim bersem Yeshua Masih, bukan untuk hawa nafsunya, apalagi pamer. Saudara, kalau orang yang benar-benar hidup, Bapak Yahweh tolong berkati saya supaya saya punya kendaraan, saya punya motor. Karena kalau saya punya motor, saya bisa membawa jemaat yang lain, saya boncengin karena saya sendirian. Ini tujuannya untuk kemuliaan Bapak Yahweh, saudara. Amin. Bapak Yahweh, saya berdoa karena saya sudah nggak cukup nih, saya naik motor. Saya pengennya punya mobil supaya keluarga saya bisa masuk semua, sehingga saya tidak harus mondar-mandir untuk menjemput keluarga saya. Dengan hati yang tulus, tujuannya untuk apa? Bisa membawa jiwa untuk datang kepada Tuhan. Itu penuh ketulusan. Kalau untuk hawa nafsu, Tuhan berkati saya pengen punya mobil. Giliran sudah punya mobil, gembalanya belum, naik mobil lewat gembalanya. Setiap lewat rumah gembalanya klakson. Halo Pak Gembala, lewat lagi. Ini bolak-balik 10 kali. Ini jenengannya bukan untuk ketulusan ngenyek, saudara. Yang tadinya lewat, nggak pernah klakson.
Nah ini namanya, itu bukan untuk kemuliaan. Sama saudara yang kasih, waduh, kalau saya pengen punya memintanya untuk ketulusan, pasti semuanya untuk hormat kemuliaan Bapak Yahweh, bukan untuk hawa nafsunya. Amin. Jadi kalau saya melihat waduh, Bapak saya rindu punya tempat ibadah yang nyaman dan aman, begitu tuh diberkati, sehingga orang yang datang pun nyaman dan nyaman. Bukan untuk kesombongan. Tuh lihat, sekarang gerejaku besar. Yang dibanggakan akhirnya bukan Tuhannya, tapi gedungnya, saudara. Nah ini yang jadi masalah. Giliran punya istri cantik, pamernya luar biasa. Loh lihat nih, istriku yang cantik. Harusnya bersyukur saya punya istri cantik, saya punya suami yang ganteng, tapi takut akan Tuhan. Amin. Artinya Bapak Ibu sudah dikasih oleh Bapak Yahweh, mintalah Tuhan, saya pengen nih. Soalnya nih saya lihat kok telinga saya ini kok buntet. Kalau perempuan ini kan sudah ditindik tapi kok buntet. Pengen ada isinya Tuhan. Mosok pakai suket atau rumput. Wah, Bapak Yahweh berkati. Nah, akhirnya dikasihlah giwang yang bagus. Ya nggak perlu sombong, yang penting bersyukur. Akhirnya telinga saya sudah diberkati. Nggak perlu yang biasanya pakai pasmina tertutup terus dibuka terus pasminanya. Giliran baca Torah aja gini terus, pamer asli ini. Saudara, ya nggak perlu begitu, saudara. Artinya kita bersyukur saja. Amin. Jadi tidak perlu, itu penuh ketulusan. Di kitab suci diajarkan dalam kitab Yakob atau Yakobus 4 ayat 3 dikatakan demikian, saudara. Ya. Ateme vaksim wa inekem mekaplim mifne seatem me vaksim mitok ke waraa kejele fakes beta afautehem, yang artinya kamu meminta tetapi kamu tidak menerima. Kita meminta, berdoa, Tuhan tolong, saya pengen punya, saudara, sesuatu yang memang sebab kamu memintanya dengan jahat. Jadi meminta niatnya wis jahat dulu. Dikatakan di sini ada kata ra'a. Kewanah ra'a, artinya memintanya dengan jahat, bahwa kamu akan menghamburkannya dalam kesenanganmu, saudara yang di. Jadi tadi saudara, Tuhan saya pengen punya kendaraan, saya pengen punya motor supaya dengan ibadah saya tidak terhambat. Dan sudah diberkati, justru waktunya ibadah digunakan untuk jalan-jalan, untuk piknik, untuk kemana-mana. Nah nomor satu, jadi Bapak Yahwehnya, Elohimnya di nomor 2-kan. Ini untuk kesenangan kita, saudara. Artinya untuk hawa nafsunya kita. Oleh sebab itu memintanya harus dengan ketulusan. Amin. Yang kedua, mintalah sesuai kebutuhan yang kita perlukan, bukan karena aji mumpung apalagi serakah. Amin. Saudara, jadi kita memintanya itu sesuai kebutuhan apa yang kita rindukan saat ini, apa yang kita butuhkan. Kecuali kita sudah nggak ada kebutuhan, mau minta apa terserah. Apa yang kita butuhkan. Kalau saudara sakit ya mintalah kesembuhan. Amin. Kalau saya nggak ada makanan, mintalah makanan. Bapak yang berkati makanan dan minumanmu. Artinya seperti itu, saudara. Jadi mintalah sesuai kebutuhan, bukan aji mumpung, saudara, atau apalagi serakah. Nah orang serakah itu artinya begini, dia diberkati tapi menutup mata dengan orang lain. Makanya beberapa waktu yang lalu saya kasih ilustrasi, ada seorang hakim yang baik yang ada di Amerika yang saya sampaikan kepada saudara. Begitu ada anak pencuri roti, kenapa? Karena dia lapar. Dan saat dia dikatakan, kenapa kamu sampai mencuri? Karena saya lapar. Dan untuk nenek saya yang lapar. Nah, kenapa kamu mbak bekerja? Saya bekerja, tetapi saya sudah dipecat karena saya merawat nenek saya yang sakit. Apa yang terjadi? Hakim itu berkata apa? Kita ngumpulin uang masing-masing $10. Untuk apa, saudara? Untuk membelikan dia makanan. Kita malu kalau kita punya uang tapi di sebelah kita sampai tidak punya makanan. Nah saudara, bisa gak kita punya belas kasih yang seperti itu? Jadi, dan itu pun jangan sampai kita aji mumpung. Aji mumpung itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya lihat waktu masa awal pandemi, saudara yang dikasih oleh Tuhan masa awal pandemi dulu, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh awal pandemi kemarin, di Jerman itu di jalan itu ada orang naruh tomat, naruh telur, naruh apa-apa. Dan orang lewat itu mengambil sesuai kebutuhan. Dia ngambilnya, wah aku butuhnya telur ya saya ambil telur. Tidak semuanya main diambil saja, tidak. Saudara yang dikasih oleh Bapaknya, nah inilah sesuai kebutuhan. Coba kalau kita dibiarkan, saudara. Saya pernah lihat YouTube ada
monyet, rombongan monyet gitu loh. Kemudian ada orang naruh pisang. Mereka ngambilnya itu monyet itu cuma satu, bawa pergi, satu ngambil pergi. Coba kalau kita di dunia ini orang-orang yang serakah, begitu ditaruh yang ngambilnya kalau perlu banyaknya itu buat kebutuhan besok. Bapak Yahweh sudah mengajarkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu orang Israel itu di padang gurun dan dia mengumpulkan mana, apa yang terjadi? Yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Artinya Tuhan pasti memberikan cukup buat kita. Amin. Cuman sekali lagi di kitab suci doa Bapa kami itu tidak ada kata secukupnya, nggak ada. Secukupnya dalam bahasa Ibrani-nya itu maspik. Nggak ada kata maspik di situ. Di situ etlehem hukenu tanmanu hayom, nggak ada kata cukupnya, nggak ada. Nggak ada etlehem maspik hayom, nggak ada. Berilah kami makanan kami hari ini secukupnya, nggak ada. Nggak ada kata maspiknya. Yang ada aja etlehem hukenu tanmanu hayom, berilah kami makanan kami hari ini. Artinya hari ini kita minta kepada Tuhan, besok minta lagi. Amin. Berdoa lagi. Yang masalah Bapak berikan pasti sudah cukup buat kita. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dalam kitab Ma'aseh Shluchim atau Kisah Para Rasul atau Shluchim, saudara, pasal 4 ayat 35. Di situ dikatakan demikian, saudara dikasih oleh Bapak Yahweh. Ya. Hem hinki uhu laraklaya Shluchim ulkal isnitan kevi sarko, yang artinya, saudara, dan meletakkan di samping kaki rasul, para rasul, dan itu dibagikan kepada setiap orang sesuai kebutuhan yang dipunyai seseorang. Artinya zaman jemaat mula-mula mereka mengumpulkan barang-barang, entah makanan, entah apa, itu dikumpulkan ke kaki para rasul Yeshua Hamasiah, kemudian dibagikan kepada orang sesuai kebutuhannya. Amin. Bukan sesuai kesaudaraannya, tidak. Wahai saudaraku tak duluin, tidak. Tetapi sesuai kebutuhannya. Karena memang yang kamu butuhkan makanan, saya berikan makanan. Amin. Sesuai kebutuhannya, dikatakan kepada setiap orang sesuai kebutuhannya yang dipunyai seseorang. Apa kebutuhan mereka? Dan mereka pun, ya saya punyanya tanah, saya bagikan untuk dibagikan menjadi berkat. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, bisa nggak kita lakukan? Makanya saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jikalau saat ini Abah Yahweh Elohim Besem Yeshua Hamasiah memberikan opsi kepada kita, mintalah apa yang kita minta kepada Elohim. Dan di situ dikatakan saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ku beri satu permintaan, monggo mintalah sesuai dengan apa yang keluar dari hatimu. Amin. Minta sesuai dengan apa yang keluar dari hati kita dan kebutuhan kita, dengan catatan jangan sampai untuk kepentingan hawa nafsu kita. Amin. Sesuai kehendak Elohim. Artinya saya dapat ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya dapat ini, nama Bapak Yahweh dipermuliakan. Amin. Saya panen ini untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Nah, saya menghasilkan ini untuk kemuliaan Tuhan. Bisa nggak saya memberikan itu untuk Bapak Yahweh? Amin. Saya rindu saya nanti melahirkan anak-anak ini menjadi anak perjanjian yang takut akan Elohim dan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Sehingga kalau orang itu lihat, wih anak kecil kok gemes ya, anak cilik pinter doa, anak kecil kok sudah pinter main tamborin, anak kecil sudah pinter nyanyi, anak kecil sudah pinter memuji Bapaknya, sudah pinter doa, jadi berkat. Amin saudara. Jadi bukan justru malahan kita yang orang tuanya malah repot ini, supaya nanti kalau saya punya istri yang galak sehingga kalau sama siapapun berani, ya itu namanya bukan untuk menjadi berkat saudara. Boleh ada lagu bojo galak, tetapi untuk Tuhan semuanya untuk kemuliaan Bapak Yahweh. Amin. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang terakhir, Abah Yahweh Elohim Besem Yeshua Hamasiah selalu memberi yang terbaik buat kita umatnya. Amin. Nah sekarang pertanyaannya saya kembalikan kepada saudara sekali lagi ya. Abah Yahweh Elohim Besem Yeshua Hamasiah selalu memberikan yang terbaik buat kita umatnya. Pertanyaannya buat saudara, silakan saudara jawab dan renungkan di rumah masing-masing mulai hari ini. Sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita? Nah kembali saudara, sudah nggak kita memberikan? Atau justru kita malah tidak memberi yang terbaik? Mulai belajar berikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah pertanyaan itu jangan dilemparkan kepada orang lain, tapi lemparkanlah kepada diri sendiri. Kalau Bapak Yahweh Elohim Besem Yeshua Hamasiah sudah memberikan yang terbaik buat saya, apa yang sudah saya berikan yang terbaik untuk Bapak Yahweh Besem Yeshua Hamasiah?
Mari mulai hari ini berikan yang terbaik untuk Bapa Yahweh Besim Yeshua Mashiach. Sukses besar buat kita semua. Bapa Yahweh Elohim Besim Yeshua Mashiach memberkati.